bapak saudara-saudara sekalian. Nah ini yang perlu diluruskan. Orang datang melayat, satu, banyak injak-injak sunnah Nabi. Dua, tidak ada manfaat buat orang meninggal. Tiga, datang bawa dosa. Coba lihat prakteknya, saya lihat ini. Kenapa saya bilang datang bawa dosa? Datanglah ibu-ibu gaun, kudung hitam, baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, payung hitam. Saya tanya, kenapa hitam-hitam? Dia bilang, Ustaz, selebriti. Tidak, sunnah itu putih-putih. Dosa enggak hitam-hitam? Tidak, tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau bapak ibu pakai putih-putih. Dua, datang tambah-tambah dosa. Itu tadi sunnah Nabi. Yang kedua, datang tambah-tambah dosa. Kenapa tambah-tambah dosa? Datang cerita jelek aja orang, Pak. Lewat satu, terutama ibu-ibu tuh. Mulai pintu dia lihat, Pak. Mulai dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lewat si Kobi itu, kata orang Bugis. Si Kobi nih. Apa? Dia enggak cerita, tapi mulutnya, matanya sinis. Kenapa? Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Sudah satu dia gosip, lewat lagi satu. Tidak serasi kudunya sama roknya. Dia bilang, iya kayak umbul-umbul. Bahkan Ustadz pun digosipnya. Lewat Ustadz Dasar, itu juga bajunya yang di YouTube. Ada saya lewat, ada saya dengar, itu juga bajunya yang di YouTube itu Pak Ustadz. Kenapa? Saya pakai baju kau yang sibuk. Nah, itu gosip. Maka ibu majelis taklim saya di Makassar, saya anjurkan, ibu datang melayat, satu, ada wudhu. Dua, bawa Quran minimal surah Yasin. Tiga, begitu datang, ibu baca Yasin bareng-bareng. Tidak bisa baca Yasin bareng-bareng, itu majelis taklim yang baik. Ketua majelis taklimnya, saudara-saudara sekalian, mari kita baca Yasin bareng-bareng, saya pimpin. Itu majelis taklim yang manfaat, bukan ngurus baju seragam. Apalagi memanfaatkan pilkada. Pak, anggota majelis taklim saya 300 Pak, tapi aman Pak, tapi minta tolong seragam Pak ya. Ada juga majelis taklim memanfaatkan begitu proposal banyak ketika pilkada. Nah, maka majelis taklim yang bagus, ada orang wafat, pimpin tahlilan. Sudah itu tidak bisa baca Yasin Ustaz. Sudah baca Al-Fatihah. Buru-buru Ustaz. Sudah baca Qul huwallah 3 kali. Masih juga buru-buru Ustaz. Sudah tidak tahu baca itu semua Ustaz. Sudah baca saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu aja kita ulang-ulang selama kita melayat. Itu pun tidak bisa Ustaz. Ya sudah kau diam saja. Tidak bisa juga diam Ustaz. Ya cepat kau pulang. Daripada tinggal bawa dosa saja. Nah, sudah. Yang ketiga, kenapa tidak ada manfaat buat orang meninggal? Tidak ada yang sholat jenazah. Bagaimana orang lain sholat jenazah, keluarganya aja tidak ada sholat jenazah. Mantunya sibuk ngurus ambulans, iparnya sibuk ngurus tenda, anaknya sibuk ngurus konsumsi. Tidak ada ikut sholat jenazah. Orang lain yang sholat jenazah, orang lain belum tentu ikhlas. Banyak yang sholat Ustaz. Kenapa banyak? Karena bapaknya menteri. Jadi tidak ikhlas orang. Tapi coba kalau keluarganya, pasti ikhlas. Saya hampir jarang sekali melihat ibu-ibu sholat jenazah. Jarang. Maka jangan heran ketika ibu meninggal, sedikit juga yang sholat jenazah. Kenapa? Karena waktu hidup jarang dia sholat jenazah. Maka wafatnya pun sedikit yang sholat jenazah. Ustaz tidak muat rumahnya Ustaz, di teras. Ustaz tidak ada air, tayamum. Ustaz tidak ada air, boleh tidak wudhu. Imam Syafi'i mensyaratkan wudhu, Imam Ahmad boleh tidak wudhu. Karena itu bukan sholat, dia hanya doa. Saya tidak tahu bacaannya Ustaz, ikut saja sama imam. Yang penting takbir 4 kali, jangan ruku. Kalau bapak ruku, siap-siap malu sendiri. Ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Cerita ini takbir imam. Allahu Akbar, takbir juga dia, Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, dia ruku. Kenapa saya sendirian ruku ini? Takbir ketiga imam, sekalian sujud deh. Dia sujud. Pas selesai sholat ditanya, kenapa kau sujud? Dia bilang ini orang banyak sekali dosanya, tidak diampuni kalau tidak ruku. Supaya habis sekalian, ya sekalian saya sujud. Ini jawaban orang kepepet. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, habis baterainya. Ibu bapak yang saya muliakan, masuklah, diantarlah kita. Diantar ini lagi yang banyak kadangkala mempermalukan Islam. Saya tidak tahu kalau di sini. Saya melihat kalau di daerah sebagian Makassar Pak, orang meninggal kala-kala demo Pak. Naik di mobil dia putar bajunya, orang mati, minggir. Sampai mobilnya orang dilempar. Jangan begitu.
Ngapain buru-buru? Jadi sebelum diantar jenazah, keluarga yang berduka pidato. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kami dukungan moral, tapi tolong jangan mempermalukan kami di jalan. Jangan lagi menambah duka kami dengan mengganggu pengguna jalan yang lain. Saya kalau pergi mengajar, tiba-tiba jenazah di mobil jenazah, bagus cara pengantarannya, saya minggir Pak, saya kirimkan Fatihah. Kirim Fatihah untuk Rasulullah, saya ikutkan jenazah yang diantar. Tapi kalau menakutkan, tidak ada yang mau doakan. Ya? Ngapain buru-buru? Sudah ngapain buru-buru? Kan ada lagi yang paham, tidak tahu dari mana dia belajar. Katanya kalau terlambat disiksa. Bagaimana ceritanya? Kalau dilewati 5 manu disiksa orang meninggal. Orang meninggal kalau dia itu orang sholat, bagi orang yang hidup, orang meninggal tidak bakal dia disiksa gara-gara dia terlambat dikubur. Ngapain buru-buru? Itu juga sudah ada anunya, liangnya sudah siap, semua apa perluan pemakaman sudah siap. Apalagi kalau ada wasiat orang yang meninggal, jangan kau kubur saya sebelum anakku datang dari Amerika. Wajib kita tunggu. Itu wasiat. Ada 7 kewajiban orang hidup terhadap orang mati, 1 diantaranya wasiat. Kecuali wasiatnya bertentangan agama atau melanggar mengandung mudarat. Misal, jangan pernah kau kuburkan saya di tempat kopi, kuburkan saya di kampung. Tapi keputusan pemerintah pukul karena dia wafat karena COVID, ya boleh tidak diamalkan wasiatnya. Kenapa? Karena dia mengandung mudarat. Atau dia bilang kuburkan saya di kampung, tapi begitu mau dikuburkan ada badai, tidak bisa nyebrang pulau. Boleh itu karena di luar kemampuan kita. Atau besok-besok saya meninggal, kasih narkoba di atas kuburku karena dia pecandu narkoba. Tidak boleh itu Pak, melanggar ya.